الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan memulai kajian dengan tema yang baru, yaitu kita merujuk pada risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, Ta'liqatun ala syarhi sunnah lil Imam Al-Muzani. Catatan atau syarah penjelasan singkat atas kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Jadi risalah yang akan kita bahas ini adalah penjelasan dari kitab Syarhus Sunnah atau risalah Syarhus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab atau risalah Syarhus Sunnah sendiri itu adalah risalah karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam akidah, terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Al-Muzani sendiri adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah imam yang masyhur, yang diakui oleh seluruh dunia. Imam yang menjadi rujukan dari kebanyakan kaum muslimin di negeri kita, khususnya dalam bab fikih yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dan ternyata kalau kita jumpai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak hanya meneruskan atau menelurkan murid-murid yang hebat dalam bab fikih saja, bukannya dalam masalah fikih saja. Ternyata juga kita jumpai para imam yang merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang membahas masalah akidah, di antaranya Imam Al-Muzani ini. Oleh karena itu, kitab Syarhus Sunnah adalah kitab yang insya Allah bisa dijadikan rujukan di dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya ketika dipaparkan di hadapan kaum muslimin yang mereka mayoritas mengikuti mazhab Syafi'iyah. Karena kitab ini disusun oleh Imam Al-Muzani yang merupakan murid, bahkan murid besar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini sekilas tentang risalah yang akan kita bahas. Jadi sekali lagi, Imam Al-Muzani adalah imam, ya, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan kitab Syarhus Sunnah sendiri berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita akan membaca penjelasan atau muqaddimah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di awal kitab ini. Ya, kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah. Kita akan bacakan muqaddimah dari beliau agar kita bisa memahami latar belakang penulisan kitab ini.
Qala al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ya, pendahuluan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyahadat dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, adapun setelah itu, fahada syarhun mukhtasarun li kitab Syarhis Sunnah lil Imam Abi Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail al-Muzani rahimahullah fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Maka ini adalah syarah ringkas, penjelasan singkat dari kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Abu Ibrahim. Ini kunyah beliau, Abu Ibrahim. Nama aslinya siapa? Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi nama asli beliau adalah Ismail bin Yahya. Kunyahnya Abu Ibrahim, lebih dikenal dengan Imam Al-Muzani. Di dalam penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pembahasan kita berkutat pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa muallafun qayyimun fi babihi. Dan risalah beliau ini, kitab Syarhus Sunnah, itu adalah karya tulis yang lurus, ya, yang kokoh di dalam bab akidah. Arada fihi muallifuhu rahimahullah masail al-aqidati ardan mukhtasaran. Muallifnya, penulisnya, yaitu Imam Al-Muzani, memaparkan di dalam kitab tersebut permasalahan-permasalahan akidah dengan pemaparan yang ringkas, bi uslubin sayyikin, dengan gaya bahasa yaitu motivasi, wa tahqiqin matin, dengan penelitian yang kokoh. Wa huwa ma'dudun fi ahammil mukhtasarat al-muallafati fi bayani aqidati salafis salih rahimahumullahu ta'ala. Dan kitab ini terhitung di antara kitab mukhtasar, kitab ringkasan yang paling penting yang disusun di dalam bab akidah sesuai dengan manhaj salaf as-salih. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab ini termasuk di antara kitab ya rujukan. Kalau kita ingin merujuk pada kitab akidah sesuai dengan pemahaman salafus salih, sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab ini di antara kitab ringkas yang menjadi rujukan. Ditambah lagi penulisnya adalah seorang imam dari murid imam besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang diakui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita ingin meneliti akidahnya Imam Syafi'i misalkan, maka kitab ini bisa menjadi satu rujukan penting. Karena apa yang diucapkan oleh Imam Al-Muzani, apa yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, itu tidak akan keluar jauh ya dari keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, tidak akan menyimpang dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian wa syarhi li hadzal kitab. Penjelasan saya, yaitu penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah terhadap kitab ini, huwa fil asli, itu asalnya adalah durusun, pelajaran, ya, kajian, alqaituha fi dauratin ilmiyah, yang aku sampaikan di dalam sebuah daurah ilmiah, uqimat fil Madinatin Nabawiyah, yang diadakan di kota Madinah. Jadi sebenarnya ini diawali adalah daurah, ya, daurah mengkaji kitab Syarhus Sunnahnya Imam Al-Muzani, yang
diisi oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala. Wa qad asyara alayya adadun minal ikhwah, dan sebagian dari ikhwah yaitu saudara-saudaraku, sebagian dari murid-murid beliau memberi masukan atau isyarat bi an tufarragha minal asyritah, agar yaitu kajian beliau ini ditranskrip dari kaset. Jadi direkam kajian beliau melalui kaset, kemudian diusulkan untuk ditranskrip. Wa tuj'ala fi kitabin, lalu ditulis di sebuah kitab. Ya, dicetak di sebuah kitab. Liyakuna naf'uha a'am, agar manfaatnya lebih umum. Wa faidatuha akbar, faedahnya lebih besar. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita jadikan sebagai suatu pelajaran penggunaan teknologi yang bermanfaat dengan merekam kajian, lalu hasil rekaman itu ditulis. Ya, karena kalau kita menulis isi kajian itu mungkin tidak mungkin, ya, sulit, mustahil. Tapi kalau kita merekam lalu kita mentranskrip rekaman kajian, ini insya Allah lebih mudah. Jadi memanfaatkan teknologi adanya alat perekam, dan di zaman dahulu dengan apa? Kaset. Ya, di zaman dahulu dengan kaset. Kalau sekarang bisa dengan video, dengan alat rekam dan lain sebagainya, itu jauh lebih mudah. Zaman dahulu dengan apa? Kaset. Lalu setelah itu didengar ulang, ditranskrip ulang. Dan jadilah sebuah kitab yang bisa dibaca dimanapun, dikaji kapanpun. Wa syajja'ani ala dzalika annahu la yujadu lil kitabi syarhun matbu'. Dan di antara yang membuatku semangat, ya, bahwasanya tidak ada kitab syarah dari Syarhus Sunnah yang tercetak. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, mungkin para ikhwah sekalian bisa mencari syarah sunnah gitu ya. Syarah dari Syarhus Sunnah. Ada enggak yang sudah dicetak dalam kitab berbahasa Arab, apalagi terjemahan. Ya, setahu ana yang ada itu terjemahan syarah sunnah, Syarhus Sunnah. Jadi matanya. Adapun syarahnya, penjelasannya itu wallahu alam bissawab, dikala Syekh Abdul Razak menulis muqaddimah ini belum ada. Ya, jadi ini membuat beliau semangat memberikan karya tulis ilmiah yang belum ada sebelumnya, menjelaskan kitab Syarhus Sunnah. Ma'atirafi biqillatil ilmi, lalu beliau menunjukkan ketawaduannya bersama dengan i'tirafi, saya merasa bahwa biqillatil ilmi, ilmuku sedikit, wa qusuril fahmi, pemahamanku terbatas, wa adamil ahliyah, dan aku tidak memiliki keahlian. Ya, Masya Allah, seorang syekh, ya, bahkan beliau sudah bergelar profesor, al-ustadz ad-doktor Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahumullah, mengaku kalau ilmunya sedikit dan tidak memiliki keahlian. Ya. Nah, ini menunjukkan ketawadhuan para ulama. Nah, jadi beliau merasa tidak memiliki keahlian khusus di dalam masalah akidah ini, namun karena belum ada karya tulis dari kitab Syarhus Sunnah yang mensyarah Syarhus Sunnah, makanya beliau semangat mengizinkan materi kajian beliau untuk dibukukan. Waqad qama ahadul ikhwatil afadil jazahullahu khairan bi tafrighi syarhi minal asyritah. Dan ada salah seorang saudaraku yang mulia, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, yang mentranskrip syarah ini dari kasetnya. Jadi ada salah seorang murid beliau yang mengetik ulang, didengar dari kaset kemudian diketik ulang. Ya. Summa jara tashihul matan. Kemudian dibenarkanlah
matannya, ya. Wa hadful mukarrarat, lalu dihapus bahasa pengulangan-pengulangan, ya. Kalau kita kajian itu kan ada kalanya bahasa ini terulang, itu dihilangkan. Wa tawfiqun nuqul, lalu memastikan sumber penukilan, ya. Kalau di dalam kajian beliau itu ada penukilan dari misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu dipastikan penukilannya dari sumbernya. Wa naqlu alfadhiha min masadiriha, lalu juga menukil lafaz-lafaznya sesuai dengan sumber aslinya. Wa azwul ayati wal ahadits, kemudian menyebutkan sumber ayat dan hadis. Ma'a idhafati jumlatin minal fawaidi wal lataif, lalu ditambah dengan beberapa faidah dan pelajaran-pelajaran yang lembut. Wa as'alullah azza wa jalla an yataqabbala hadzal juhda biqabulin hasan. Lalu beliau mengakhiri muqaddimah ini dengan memohon kepada Allah agar menerima yaitu upaya ini dengan penerimaan yang baik. Wa an yanfa'a bihi, semoga kitab ini memberi manfaat. Wa an yuktabalahu al-qabul, lalu dicatat sebagai amalan yang diterima. Wa an yajziya kullaman sa'ada fi ikhrajihi bi ayyi naw'in minal musa'adah. Lalu semoga Allah membalas setiap pihak yang menolong atau memberikan bantuan agar kitab ini tercetak dengan bantuan apapun. Sawaun fi tasjilihi, ya, diawali dari yang merekam, ya. Ya, kalau nggak ada yang ngerekam kajian ini, gimana kitab ini bisa ada? Kajiannya Syekh Abdul Razak, ya. Diawali dengan apa? Merekam, ya, di kaset, au tafrighihi, kemudian ditranskrip, diketik ulang minal asyritah, dari kaset tersebut, au murajaatihi, kemudian memurajaahnya, mencocokkan sumber-sumbernya, rujukan-rujukannya, wa tashihi, lalu memperbaikinya. Ya, barangkali ada syekh itu salah ucap, salah harokat, nah itu diperbaiki oleh murid beliau. Wa tibaatihi, kemudian yang terpenting juga apa? Mencetaknya. Nah, setelah ditranskrip, diedit, kemudian dicetak, wa nasyrihi, lalu disebar. Jazaa khairal jaza, semoga Allah membalas pihak-pihak tersebut dengan sebaik-baik balasan. Wa akhussu bizikri, lalu beliau menyebutkan secara khusus rasa terima kasih ini, ya, agar dibalas dengan balasan yang besar, akhil karim Khalid bin Abdullah Al-Kandari. Itu seorang bernama Khalid bin Abdullah Al-Kandari. Li juhudihil kabirah fi khidmatil kitab, karena kesungguhannya yang besar di dalam urusan kitab ini, ya. Mungkin ini yang menjadi inisiator proyek ini. Ya, mungkin beliau Khalid bin Abdullah Al-Kandari yang menjadi inisiator proyek, yaitu pencetakan, ya, kitab syarah atau ta'liqah syarah sunnah ini. Wal amal ala ikhrajihi, ya, agar kitab ini keluar, yaitu dicetak dan disebar. Waffaqahullahu wa baraka fi juhudihi, semoga Allah memberi taufik dan memberkahi kesungguhan beliau. Innahu subhanahu khairu mas'ul wa huwa ahlu raja wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ya, sesungguhnya Allah sebaik-baik yang kita minta, Allah adalah yang kita harap, dan dialah penolong kita dan sebaik-baik pelindung. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah muqaddimah, ya, dari Syekh Abdul Razak terkait dengan asal usul bagaimana kitab ini bisa ada. Kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani, yang kesimpulannya diawali dari sebuah acara daurah ilmiah, ya, kajian intensif, ya, kajian intensif, ya. Daurah yang mungkin sering kita dengar di Nidal Fitrah juga pernah ada, ya. Sekarang nggak ada, ya. Masih ada daurah? Masya Allah, ini mungkin perlu diadakan lagi daurah ilmiah berapa hari atau 1 hari penuh, gitu, ya. Lalu setelah itu kajiannya direkam, kajian beliau direkam, kemudian ditranskrip ulang, lalu diedit, lalu dicetak, lalu disebar. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan
di zaman sekarang bahkan sebelum zaman ini pun, sebelum zaman ini ya, di antara ulama yang banyak menelurkan karya ilmiah melalui hasil rekaman adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi kalau kita lihat Syekh Abdul Razak ini banyak karya tulisnya karena memang kebanyakan itu berasal dari rekaman kajian. Kebanyakan. Tidak semuanya, kebanyakan berasal dari rekaman kajian. Jadi rekaman kajian itu ditranskrip, ditulis ulang, kemudian diedit, dibenahi, disempurnakan, dicetak, lalu disebar. Nah, di antaranya kitab ini. Nah, sebelum zaman Syekh Abdul Razak, hafizallah, di antara ulama yang terkenal dalam masalah ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi karya-karya tulis beliau itu kebanyakan berasal dari kajian beliau. Berasal dari kajian beliau. Ya. Karena memang apa? Di antara para ulama Allah berikan keutamaan apa yang diucapkan itu terstruktur, ya, runut, mudah, sehingga ketika dibukukan itu seakan-akan kita melihat karya tulis yang ditulis langsung oleh beliau. Padahal sebenarnya itu awalnya apa? Kajian, disampaikan dengan lisan. Tapi karena saking baiknya ya penyampaian dan penyusunan kata-kata, sehingga ketika ditranskrip ini sangat pas dan sangat apa istilahnya itu nyaman untuk dibaca. Ya, dan tidak semua para ulama memiliki keutamaan seperti ini. Tidak semua ulama diberikan anugerah oleh Allah kajiannya itu bisa ditulis ulang. Ya. Karena ada para ulama yang ketika menyampaikan materi ya bisa dikatakan itu terlalu melebar mungkin, atau ada sisipan-sisipan kata-kata yang banyak yang tidak terkait dengan materi, ada yang rapi, terstruktur. Nah, inilah yang nantinya akan sangat pas ketika ditranskrip ulang. Nah, di zaman sekarang ya, kalau boleh kita katakan Syekh Abdul Razak di antara yang paling unggul, yang paling banyak di antara ya, yang paling banyak menelurkan karya ilmiah itu diawali dengan apa? Materi kajian. Jadi beliau mengisi kajian, kemudian direkam, setelah itu dibukukan. Nah, di antara kitab yang ada di hadapan kita, Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzani, dan banyak lagi ya kitab-kitab beliau, apalagi kitab-kitab tipis beliau yang bisa dijadikan sebagai materi kajian tematik misalkan. Ya, itu diawali apa? Kajian beliau di suatu tempat ya, di Masjid Nabawi atau di tempat yang lain, lalu direkam kemudian ditranskrip ulang. Wallahu ta'ala alam. Ini faidah menyebarkan apa? Ilmu bisa dengan cara seperti itu. Ya. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Abdul Razak akan melanjutkan pendahuluan sebelum masuk di dalam kitab, dan ini pendahuluan yang cukup panjang ya. Mungkin akan menghabiskan beberapa pertemuan sebelum masuk di dalam inti pembahasan ta'liq, catatan ringkas atas kitab Syarhus Sunnah. Beliau menyampaikan pendahuluan ya terkait dengan diawali tentang murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Diawali dengan kedudukan Imam Asy-Syafi'i terlebih dahulu, kemudian beliau akan menyebutkan murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang insya Allah dijadikan rujukan dalam masalah akidah. Baru setelah itu beliau menyampaikan biografi khusus dari penulis kitab Syarhus Sunnah yaitu Imam Al-Muzani. Ya, adapun biografi beliau mungkin hanya sedikit ya, mungkin satu pertemuan selesai. Adapun yang panjang ini pengenalan tentang murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dijadikan rujukan di dalam masalah akidah. Taib. Kita bacakan pendahuluan beliau terkait dengan
kitab Ta'liqah ala Asyari Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, tamhid, ya, pendahuluan. Innal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah imamun kabir. Sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah imam besar. Wa alimun jalil, ulama yang mulia. Lahu juhudun azimatun fi khidmati dinillah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi al-amin sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Asy-Syafi'i memiliki upaya besar di dalam berkhidmat terhadap agama Allah ini dan sunnah Rasulnya yang terpercaya sallallahu alaihi wasallam fi usuluddin wa furu'ihi, dalam prinsip dasar agama dan cabang-cabangnya. Kalau kita berbicara tentang usuluddin, ini identik dengan akidah. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu juga memiliki upaya besar di dalam akidah. Bukan hanya masalah apa fikih. Wa furu'ihi, dan juga furu'nya. Nah, ini fikihnya. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mungkin dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin salah satu imam besar mazhab yang ada di dalam Islam. Dan kalau kita bicara mazhab secara umum, yang ada di benak kita adalah ya fikih. Ya, fikih 4 mazhab. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini kebanyakan memang dipahami dalam urusan apa? Fikih. Baik itu ibadah maupun muamalah. Sahih. Imam Syafi'i membesar dalam masalah fikih. Namun yang tidak boleh kita kesampingkan, Imam Asy-Syafi'i juga rujukan imam besar dalam masalah akidah. Ya. Walaqad haza makanatan kabiratan fi nufusil muslimin. Beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mencapai atau memiliki kedudukan yang besar di jiwa-jiwa kaum muslimin. Ya. Imam Asy-Syafi'i imam yang betul-betul diakui oleh kaum muslimin. Wa antasharat aqwaluhu wa taqriratuhu fil afaq. Dan ucapan-ucapan beliau, ketetapan-ketetapan beliau menyebar di seluruh ufuk, ya, seluruh dunia. Wa tatalammadzu alaihi jama'atun katsiratun minal ulama'i wal fuqaha. Dan berguru kepada beliau sejumlah ulama dan ahli-ahli fikih. Wasaru ala manhajihi. Lalu mereka menempuh, yaitu apa? Manhaj beliau, mengikuti metode beliau. Wartasamu tariqatahu, mengikuti jalan yaitu beliau, metode atau manhaj beliau. Wa kana min mubarrazihim al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani. Nah, di antara murid Imam Syafi'i yang dikenal, ya, yang tersohor, yang unggul, itu adalah Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani. Ya. Fa innahu lazama al-Imam Asy-Syafi'i muddatan tawilah. Imam Al-Muzani itu bermulazamah, ya, berguru dengan Imam Asy-Syafi'i dengan intensif itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi Imam Al-Muzani ngaji sama Imam Asy-Syafi'i itu apa? Dalam waktu yang panjang. Itu namanya mulazamah. Wa afada minhu fil usuli wal furu'. Lalu Imam Asy-Syafi'i memberikan faidah, pelajaran kepada muridnya Imam Al-Muzani dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih. Wa qad athna alaihi man asarahu min ahli ilmi. Bahkan Imam Al-Muzani itu mendapatkan pujian dari para ulama yang satu zaman dengan beliau. Ya. Jadi dipuji karena berguru dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan banyak mengambil faidah dari Imam Asy-Syafi'i. Wa syahidu bi fadlihi wa ilmihi kama sayati fi tarjamatihi. Dan mereka para ulama mempersaksikan, ya, keutamaan beliau, ilmu beliau sebagaimana yang akan datang pada biografi beliau insyaallah. Wa qad sannafa hadzal imamul jalil, dan
imam yang mulia ini, Imam Al-Muzani, itu telah menyusun ya adadan minat tasanif an-nafi'ah, menyusun beberapa karya tulis yang bermanfaat. Min jumlatiha, di antara yang dikenal ya risalatuhu hadhi, risalah beliau ini ya Syarhus Sunnah. Ya. Jadi Syarhus Sunnah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara istilah yang sering kita dengar. Dan ini menjadi nama kitab yang cukup populer. Ada Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ya, ada Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Yang kita bahas Syarhus Sunnahnya Imam Al-Muzani. Ya. Dan memiliki materi yang tidak jauh berbeda. Sama-sama membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, syarh itu maknanya apa? Penjelasan. As-sunnah, sunnah. Ya. Nah, as-sunnah sendiri, kalau kita melihat istilah di zaman dahulu, itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, ketika disebutkan tentang sunnah, maka banyak yang memahami ini hanya dari segi fikih. Sunnah yang tidak sampai pada tingkatan apa? Wajib. Ya, tidak salah. Tidak salah. Karena memang di antara makna sunnah itu adalah al-mustahab, al-mandub. Itu amalan yang dianjurkan, disunnahkan yang tidak sampai tingkatan wajib. Namun sunnah di masa para ulama terdahulu itu identik kepada masalah akidah, kepada masalah manhaj yang menjadi lawan dari bid'ah. Jadi Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW, metode cara beragamanya Nabi SAW yang jauh dari bid'ah. Ya. Makanya para ulama menjadikan Syarhus Sunnah sebagai judul karya tulis mereka. Nah, jadi karya tulis Imam Al-Muzani yang fenomenal diantaranya adalah kitab Syarhus Sunnah ini. Wahya risalatun qayyimatun fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ya, sebagaimana tadi telah disebutkan di muqaddimah Syekh Abdul Razak, beliau juga menyebutkan kembali. Jadi Syarhus Sunnah itu adalah risalah yang kokoh dalam penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banaha ala nususil wahyaini. Imam Al-Muzani membangun kitab ini, menulis kitab ini dibangun di atas nas dua wahyu. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan dapati ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah itu semacam teori, semacam statement, pernyataan. Ya. Jadi pernyataan keyakinan beliau tentang masalah ini seperti ini. Tidak ada dalil. Ya, setidaknya tidak terlalu banyak dalil yang disebutkan. Hanya merupakan statement. Akidahku dalam masalah ini adalah meyakini ini. Nah, sebenarnya itu yang akan kita kaji. Namun pernyataan beliau ini tidak berasal dari kepala beliau sendiri. Bukan karangan beliau, inisiatif beliau sendiri. Tapi apa? Dibangun di atas dasar dua wahyu, Quran dan Sunnah. Ya. Dan ini hal yang ma'ruf di kalangan para ulama. Ketika mereka menuliskan semacam statement, pernyataan, yaitu tidak terlalu banyak membawakan dalil. Baru setelah itu para ulama setelahnya yang akan menjelaskan statement beliau ini sesuai dengan dalil. Ya. Jadi akidahnya Imam Al-Muzani seperti ini. Manhajnya Imam Al-Muzani seperti ini. Ini keyakinan beliau. Dari mana ini? Sumbernya dijelaskan oleh para ulama setelahnya. Ya, di antara Imam Syekh Abdul Razak ini. Nanti akan menjelaskan
yaitu apa dasar Imam Al-Muzani mengatakan demikian, apakah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah atau tidak. Nah seperti itu ya. Kemudian wasalaka fiha sabila ahlil ilmi rasikhin. Beliau Imam Al-Muzani menempuh di dalam risalah ini jalannya para ulama yang rasikh, para ulama yang kokoh. Wa qarrara fiha aqidata man sabaqahu min salafil ummatil muttaqin. Beliau menetapkan di dalam risalah Syarhus Sunnah itu akidah pendahulu beliau dari salaful ummah. Ya, dari salafus saleh al-muttaqin yang bertakwa. Wa min jumlatihim, dan tentu saja yang paling terkenal, yang paling terlihat dalam hal ini al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi akidahnya Imam Al-Muzani itu diambil dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Haitsu istafada minhu fi taqriri masailiha. Di mana Imam Al-Muzani mengambil faidah dari Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Kama sayadharu ba'du dzalika fi tsanaya hadza syarh, sebagaimana yang nanti akan nampak di sela-sela penjelasan ini. Wa hadza wa inna an-nadhira fi kalami a'immatis salafi rahimahumullah. Dan ini kalau orang yang melihat ucapannya imam-imam salaf rahimahullah fil i'tiqadi, dalam masalah aqidah qadiman wa hadisan, yang terdahulu maupun yang belakangan, ya, yang belakangan itu seperti Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu bukan termasuk jajaran salafus saleh di 3 generasi awal, ya. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Ya, Imam Abu Hanifah itu tergolong, ada yang mengatakan atba'ut tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Imam Malik bawahnya lagi. Imam Syafi'i sudah bukan termasuk 3 generasi awal. Ya. Nah, maka dari itu Imam Syafi'i bukan termasuk di antara generasi 3 yang terbaik. Namun beliau mengikuti jejak generasi yang terbaik. Nah, jadi kalau kita melihat ucapan para salafus saleh, yajidu tatabuqan wa tawafuqan bainahum fi jami'i abwabil i'tiqad wa masail tauhid. Kita akan jumpai banyak kecocokan dan kesesuaian di antara mereka di banyak bab-bab akidah dan masalah-masalah tauhid. Ya, qala Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah, Imam As-Sam'ani rahimahullah yang wafat tahun 489 Hijriah. Wa huwa min a'yani ulama Syafi'iyah, termasuk di antara ulama Syafi'iyah. Ya, mengatakan wa mimma yadullu ala anna al-ahlal hadis alal haq. Dan yang menunjukkan bahwasanya ahli hadis itu di atas kebenaran. Annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah. Itu ketika engkau menelaah, memeriksa seluruh kitab-kitab mereka yang disusun min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir, qadimiha wa hadisiha, yang terdahulu maupun yang belakangan, wajadtaha ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, maka engkau jumpai bersamaan dengan perbedaan negeri mereka, perbedaan zaman mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan jauhnya yaitu lokasi negeri-negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, dan masing-masing dari mereka menempati negeri yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, fi bayanil i'tiqad, di dalam penjelasan akidah engkau akan jumpai kitab-kitab mereka itu ala watiratin wahidah, seakan-akan memiliki satu metode yang sama, pola yang sama. Wa namtin wahid, ya, pola yang sama. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna anha. Engkau akan menjumpai, ya, bahwa
ucapan-ucapan mereka itu berada pada satu tariqah, satu metode yang tidak menyimpang darinya dan tidak melenceng darinya. Ya. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahidin. Seakan-akan ucapan mereka itu berasal dari hati yang satu. Wa naqluhum la tara fihi ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla. Dan penukilan mereka tidak engkau jumpai adanya perbedaan, perpecahan dalam suatu hal pun meskipun sedikit dalam masalah akidah. Balau jama'ata jami'a ma jara ala alsinatihim. Bahkan seandainya engkau kumpulkan seluruh apa yang ada pada lisan-lisan mereka, ya, wa naqaluhu an salafihim wa nuquluhu an salafihim, dan penukilannya dari salaf mereka, wajadtahu ka'annahu ja'a an qalbin wahid, maka engkau akan menjumpai seakan-akan ucapan para ulama, beda negeri, beda zaman, beda tempat tinggal, beda daerah, seakan-akan muncul dari hati yang satu. Wajara ala lisanin wahidin, seakan-akan diucapkan dari satu lisan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mengisyaratkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada, ya, di zaman apapun mereka hidup, ucapan mereka itu senantiasa sama, berasal dari satu sumber, ya. Karena apa? Mereka semua merujuk kepada satu manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah masuk di saya. Kita adzan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan sedikit insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala tentang penelitian beliau terhadap ucapan para ulama salafus saleh, baik di zaman dahulu maupun yang belakangan, baik di 3 generasi awal maupun yang datang setelahnya, dalam bab akidah, maka tidak ditemukan perbedaan keyakinan. Ya, itu kesimpulannya.
Jadi ucapan para salafus saleh di dalam masalah akidah, meskipun mereka beda negeri, meskipun mereka beda zaman, namun mereka satu suara. Ya, kita ambil contoh misalkan dalam masalah uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Selama dia ulama salafus saleh, bukan dikenal sebagai orang yang menyimpang, seorang imam, baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun yang setelahnya. Ketika ditanya tentang di mana Allah, maka mereka satu kata, Allahu fis sama. Allah ada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, bayangkan para ulama yang memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda, zaman yang berbeda-beda, tetapi statement mereka satu, Allah fis sama. Ya, makanya Al-Imam As-Sam'ani sampai mengatakan ini semua seakan-akan menunjukkan bahwa mereka meskipun berada di tempat yang berjauhan, di zaman yang berbeda, generasi yang berbeda, tapi kok bisa sama? Ini seakan-akan muncul dari hati yang satu, dari satu hati dan keluar dari satu lisan. Dan kalau kita cermati, ya memang ini kenyataannya. Karena apa? Mereka semua merujuk kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan apa? Sunnah, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah pula yang mungkin bisa kita sampaikan, ada di antara ulama kontemporer yang menyusun risalah, yaitu i'tiqad al-a'immah al-arba'ah, keyakinan imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibnu Anas, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan penulisnya kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais, ya, atau Al-Khumis, bukan Syekh Utsman Al-Khumis, ya, Muhammad Abdurrahman Al-Khumis atau Al-Khumais. Itu menyusun penukilan-penukilan dari para ulama dari berbagai macam mazhab, khusus dalam masalah akidah. Dan kesimpulannya, imam yang empat itu memiliki kesamaan akidah. Jadi meskipun mereka berbeda dalam masalah fikih, pendapat-pendapat, ya masalah sholat, masalah pernikahan, ya ini tidak kita pungkiri para ulama berbeda pendapat, banyak mazhab. Ya, adapun dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat di sana. Nah, ini seakan-akan disimpulkan mereka berasal dari satu hati, berasal dari satu lisan. Itu merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih terkait dengan muqaddimah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah atas kitab Ta'liqah ala Syarih Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silakan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.